Lagi bersama Sang Guru ID. Kali ini di materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, kita akan membahas mengenai kompetisi, predasi, dan simbiosis. Jadi di sini kita akan membahas 3 hubungan ini ya. Yang pertama kita akan membahas kompetisi. Kompetisi itu adalah bentuk interaksi antara 2 organisme yang dapat merugikan kedua belah pihak. Contohnya perebutan sumber makanan, habitat, atau pasangan. Ada 2 jenis kompetisi, yaitu kompetisi intraspesifik, yaitu terjadi antara spesies yang sama. Contoh antara kambing yang berebut makanan rumput. Kemudian kompetisi interspesifik, yaitu kompetisi antara spesies yang berbeda. Contoh kambing kerbau dalam mendapatkan rumput. Jadi kompetisi ini itu semacam saingan seperti itu ya. Jadi misal sapi di suatu lahan ada rumput itu ya. Antara satu sapi dengan sapi lainnya saling berkompetensi untuk mendapatkan rumput. Kemudian yang kedua ada predasi, yaitu adalah bentuk interaksi antar organisme yang salah satu berperan sebagai predator atau pemangsa dan yang lainnya sebagai mangsa. Contoh singa memangsa kijang. Nah, kemudian yang ketiga yaitu simbiosis. Ya, simbiosis ini berasal dari bahasa Yunani yaitu SIM ya, sim yang berarti dengan dan biosis yang berarti kehidupan. Jadi simbiosis itu artinya hidup bersama. Atau dalam artian menunjukkan adanya interaksi antara 2 organisme yang hidup berdampingan. Simbiosis pada umumnya dikategorikan ke dalam 3. Yang pertama yaitu mutualisme, kedua parasitisme, yang ketiga komensalisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Yaitu adalah interaksi antara 2 organisme yang bersifat saling menguntungkan. Simbiosis ini disebut juga simbiosis obligat. Contohnya ini ada gambar kudanil dengan burung bangau. Burung bangau membantu kudanil membersihkan punggungnya dari parasit ya. Ini saling menguntungkan. Kemudian ada kupu-kupu atau lebah dengan bunga. Ya, ini membantu penyeburukan bunga ya. Untuk si kupu-kupu dapat nektar ya, dan lebah juga dapat nektar, saling ya menguntungkan ya, semuanya untung. Kemudian ada lalat dengan bunga rafflesia ya. Lalat bisa mendapatkan makanan ya, dan juga bisa membantu perkembangbiakan dari tumbuhan rafflesia. Sama-sama untung. Kemudian ada bakteri E. coli di dalam tubuh manusia, yaitu dapat membantu pencernaan, sedangkan bakteri mendapatkan makanan, saling menguntungkan. Kemudian ada bakteri Rhizobium dengan tanaman polong-polongan. Bakteri ini mengikat nitrogen untuk kesuburan tanah, dan bakteri mendapatkan makanan dari situ. Jadi saling-saling menguntungkan ya. Kemudian yang kedua ada simbiosis parasitisme, yaitu interaksi antara 2 organisme yang memberikan keuntungan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Ya. Pihak yang diuntungkan disebut parasit dan pihak yang dirugikan disebut inang. Ada 2 jenis parasit, yaitu ada endoparasit, yaitu yang berada di dalam jaringan tubuh inangnya, contohnya cacing perut, cacing hati, dan plasmodium. Kemudian ada ektoparasit, yaitu parasit yang hidup di permukaan tubuh inangnya, contohnya kutu, daun, wereng, benalu, dan caplak anjing. Kemudian kita lihat ini ada gambar nyamuk ya. Nyamuk ini merupakan parasit bagi manusia dan hewan ya, karena ini mengambil darah ya. Nah, sehingga nyamuknya untung, yang diambil rugi. Kemudian ada tikus dengan
tanaman pertanian ya. Ya, eh, tikus ini ya bersifat parasit karena mengganggu tanaman petani ya. Kemudian ada tali putri dengan inangnya, ini juga parasit. Kemudian ada kutu ya. Ya, ini juga parasit. Kemudian bunga rafflesia dengan pohon inangnya, ini juga parasit. Kemudian selanjutnya adalah simbiosis komensalisme, yaitu interaksi antara dua organisme yang menguntungkan salah satu pihak tetapi tidak merugikan pihak lain. Nah, di sini ada contoh yaitu ikan hiu dengan ikan remora. Sebenarnya ini ada dua simbiosis yang bisa terjadi. Namun dalam contoh yang disebutkan ini ikan remora yang melekat tubuhnya pada ikan hiu menggunakan alat pelekatnya agar aman dan terhindar dari ancaman pemangsangnya. Dari deskripsi ini merupakan simbiosis komensalisme. Namun jika deskripsinya bentuknya lain, misal ikan remora juga bisa mendapatkan makanan ya dari si ikan hiu, dari sisa makanan si hiu, jadi bisa saling menguntungkan ya. Itu jadi bisa mutualisme. Tapi kebanyakan ini adalah simbiosis komensalisme. Kemudian ada kata dengan dahan pohon atau daun pohon, ini bisa membantu kata untuk terhindar dari hujan atau badai ya, sehingga melindungi si kata. Namun untuk tumbuhannya tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan, sehingga ini termasuk simbiosis komensalisme. Kemudian ada anggrek dengan pohon mangga. Anggrek dapat tempat untuk bisa hidup, dapat melekat, dapat sinar matahari. Sedangkan tanaman mangga tidak dirugikan ya maupun tidak diuntungkan. Kemudian ada udang dengan timun laut. Si udang bisa mendapatkan sisa-sisa makanan dari timun laut. Sedangkan timun laut tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan karena adanya udang yang menumpang di atas tubuhnya. Terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.